Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Dewi Safitri, NIM 1811411002. Saya dari Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang interaksi radiasi dengan materi sebagai tugas praktek mata kuliah radiobiologi. Berikut materi interaksi radiasi. A. Radiasi bebas dengan PUVA. B. Radiasi bebas dengan protein. C. Radiasi bebas dengan DNA. D. Proses interaksi elektron. Radikal bebas. Radikal bebas atau sering disebut reaktif oksigen spesies atau ROS adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan di lapisan terluarnya. Sifat radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Jenis radikal bebas. A. ROS. Di antaranya ion superoksid atau O2, hidrogen peroksid atau H2O2, hidroksil radikal atau OH, dan peroksil radikal atau OOH. B. RNS. Sering dianggap sebagai subkelas dari ROS, di antaranya nitrik oksid atau NO, nitrous oksid atau N2O, peroksid nitrit atau NO3-, nitroksil anion atau HNO, dan peroksil nitrous asid atau HNO3-. Sumber radikal bebas. 1. Endogen, ada mitokondria, fagosit, dan enzim. 2. Ada eksogen, obat-obatan, asap rokok, dan radiasi. Pembentukan radikal bebas. 1. Inisiasi. Pembentukan awal radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh bantuan panas atau radiasi. Reaksi ROOH plus logam menjadi ROO plus logam, N-1 plus H plus X plus RH menjadi R plus XH. 2. Propagasi. Reaksi yang melibatkan radikal bebas, yang mana jumlah radikal bebas akan tetap sama. Radikal bebas yang telah terbentuk akan merebut atom dari senyawa stabil. Reaksi R plus O2 menjadi ROO. ROO plus RH menjadi ROOH plus R. 3. Terminasi. Radikal bebas berubah menjadi radikal bebas stabil dan tidak reaktif. Tahap ini menyebabkan turunnya jumlah radikal bebas. Umumnya diakibatkan penggabungan radikal bebas yang masih tersisa. Reaksi ROO plus ROO menjadi ROOR plus O2. ROO plus R menjadi ROOR. R plus L menjadi RR. Radikal bebas dengan PUVA. PUVA atau asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak rantai panjang yang mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap. Reaksi oksidasi antara asam lemak tidak jenuh dengan senyawa oksigen disebut juga dengan reaksi peroksida lipid. Reaksi peroksida lipid akan menghasilkan hidroperoksida dan endoperoksida karena sifatnya yang tidak stabil. Endoperoksida kemudian akan segera terdekomposisi dan menghasilkan produksi reaksi sekunder. Beberapa contoh hasil reaksi sekunder tersebut adalah MDA4 hidroksinonel atau HNE, F2 isoprostan, etana, dan petana senyawa aldehid. Berikut ada reaksi pembentukan radikal bebas dengan PUVA. Berikut ada peroksida lipid asam lemak tak jenuh rantai panjang. Faktor yang berperan dalam reaksi. 1. Panas. Peningkatan suhu sebesar 10 derajat Celcius maka laju kecepatan meningkat 2 kali. 2. Tingkat ketidakjenuhan. Jumlah dan posisi ikatan rangkap pada molekul lipida berhubung langsung dengan kerentanan terhadap oksidasi. 3. Logam berat. Logam terlarut seperti Fe, Cu merupakan katalisator kuat meski dalam jumlah kecil.
4. Kondisi alkali. Kondisi basa, ion alkali merangsang radikal bebas. Reaksi radikal bebas dengan protein. Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau elektron donor atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil tetapi mampu menginaktivasi perkembangannya reaksi oksidasi dan dengan cara mencegah terbentuknya radikal. Kerusakan protein, dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi berantai yang cepat. Serangkaian radikal bebas terhadap protein sangat jarang kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya jika radikal tersebut mampu berakumulasi atau jarang pada sel normal atau bila kerusakannya berfokus pada daerah tertentu dalam protein. Bahaya radikal bebas. 1. Gangguan sistem saraf pusat seperti penyakit Alzheimer dan jenis demensia lain. 2. Penyakit jantung karena tersumbatnya pembuluh darah. 3. Kanker. 4. Penyakit yang mengiringi proses penuaan. DNA. DNA adalah asam nukleotida yang terbuat dari rantai panjang nukleotida. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Pasangan basa nitrogen pada DNA purin sama dengan guanin dan adenin, pirimidin, dan sitosin. Satu nukleotida terdiri dari fosfat, glukosa, dan basa nitrogen. Kerusakan DNA 1. Kerusakan terjadi bila ada lesi pada susunan molekul. Apabila tidak dapat diatasi dan terjadi sebelum replikasi, maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika terbentuk di sekitar DNA seperti pada radiasi biologis. Radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menyebabkan penyakit kanker. Kerusakan DNA 2. Kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut kerusakan DNA tidak langsung, karena radikal yang terbentuk dapat berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung, karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. DNA rentan terhadap serangan radikal karena hidrogen sangat labil yang dapat diabstraksi dan prevalensi ikatan rangkap dalam basis DNA yang dapat dengan mudah ditambah dengan radikal bebas. Dampak interaksi radiasi dengan materi. Dampak fisika. Jika energi yang diserap oleh materi kimia hanya dapat membuat energi di dalam bertambah sehingga keadaan menjadi tereksitasi tetapi tidak menyebabkan perubahan jenis materi tersebut. Dampak kimia terjadi akibat interaksi antara material kimia dan radiasi yang menyebabkan keadaan material kimia menjadi tereksitasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nuklida atau molekul-molekulnya. Interaksi radiasi alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai radiasi partikel ion positifnya dari isotop nuklida helium He+, proton 1H1 jika ia menerobos ke dalam sebuah nuklida atau molekul-molekul yang menjadi sasaran radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh energi radiasinya. Interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerap dengan muatan listrik yang sama. Dapat menyebabkan terjadinya ionisasi langsung dengan gaya tolak Coulomb terhadap elektron yang mengorbit tersebut.
Interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melewati materi tidak dapat kehilangan energi secara kontinu sepanjang jejak yang dilaluinya. Sebaliknya, dalam 2 dari 3 proses fundamental foton berinteraksi dengan materi, maka semua energi foton dipindahkan ke medium dalam satu interaksi. Interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan waktu paruh kurang lebih 12 menit dan neutron menjadi 1P, 1N, dan 1 neutrino. Neutron tidak bermuatan, sehingga tidak dipengaruhi oleh medan magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibelokkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.